Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 42, kelompok 1, dengan saya sebagai ketua dan anggota-anggota saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Edukasi Keterampilan Dasar untuk menggunakan dan memilah informasi digital di SMP Negeri 1 Jatinangor. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Faza Maulana Asyari dengan NIM 1672437. Saya Vincent Levi Manuel River Makasihi dengan NIM 1672429. Dan saya dan Fabian Adi Mulya dengan NIM 1672411. Dan saya Muhammad Iqbal Al-Fatih dengan NIM 1672439. Oke, untuk yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang pelaksanaan proyek kami. Nah, untuk latar belakang pelaksanaan proyek kami melihat pada keadaan yang terjadi di masyarakat, yaitu jumlah informasi yang beredar dari waktu ke waktu akan makin meningkat. Tentunya dengan adanya fenomena ini, informasi palsu yang beredar jumlahnya juga akan terus meningkat. Hal ini dibuktikan oleh data Kominfo yang menyatakan bahwa jumlah informasi palsu yang Kominfo tangani pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan informasi palsu yang Kominfo tangani pada tahun 2022. Pendidikan juga memiliki kaitan yang erat dengan keterampilan memilah informasi. Bagaimana yang telah disampaikan oleh Abercrombie, Hill, dan Turner pada bukunya Dictionary of Sociology yang menyatakan bahwa keterampilan manusia untuk memilah informasi memiliki hubungan yang erat dengan seberapa besar investasi yang individu tersebut berikan untuk pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pada daerah Jatinangor sendiri, telah ditemukan dari data rilis BPS tahun 2023 dengan judul Kecamatan Jatinangor dalam angka partisipasi murni warga Jatinangor pada jenjang pendidikan SMA masih di bawah target nasional. Masyarakat Jatinangor sendiri juga memiliki sejarah yang kelam terkait kesulitan memilah informasi yang benar pada tahun 1980-an. Masyarakat Jatinangor pada saat itu kesulitan memilah informasi yang benar tentang bagaimana lahan mereka akan diolah. Sehingga banyak dari warga Jatinangor yang kehilangan pekerjaannya akibat tidak sempat beradaptasi terhadap pengolahan lahan yang dilakukan. Jika keadaan ini dibiarkan, maka dikhawatirkan Kecamatan Jatinangor akan mengalami kejadian serupa, yaitu kesalahan memilah informasi dan tidak dapat memanfaatkan momentumnya sebagai kota pelajar untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, proyek kami bertujuan untuk mengadakan edukasi keterampilan dasar di SMP Negeri 1 Jatinangor, selaku SMP dengan murid terbanyak di Kecamatan Jatinangor dan belum memiliki program khusus untuk meningkatkan keterampilan dasar para murid. Kami berkomitmen untuk mengadakan edukasi yang dapat membantu siswa-siswa nanti di masa depan untuk menavigasi lautan informasi. Dan tujuan dan harapannya juga kami dapat meningkatkan mutu pendidikan dan juga minat belajar para siswa agar mereka memiliki minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan harapannya Kecamatan Jatinangor dapat memanfaatkan momentumnya sebagai kota pelajar agar dapat berkembang secara optimal. Tentunya proyek ini memiliki relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan sila kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan bahwa akses kepada informasi yang benar dan faktual adalah hal yang harus dipastikan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Ada perumusan masalah. Nah, di perumusan masalah ini ada 2 poin. Yang poin pertama adalah bagaimana penerapan sila kelima dari Pancasila diimplementasikan dalam edukasi keterampilan dasar untuk menggunakan dan memilah informasi digital di SMP Negeri 1 Jatinangor. Dan yang kedua, bagaimana kegiatan edukasi keterampilan dasar ini dapat meningkatkan kemampuan memilah informasi di SMP Negeri 1 Jatinangor. Oke, lanjut ke tujuan kegiatan. Jadi tujuan kegiatan yang pertama yaitu mengadakan edukasi keterampilan dasar untuk menggunakan dan memilah informasi di SMPN 1 Jatinangor. Kemudian yang kedua adalah kita memaparkan materi. Kemudian adanya pembelajaran dan juga mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan di SMPN 1 Jatinangor. Kemudian ada luaran yang dihasilkan, contohnya seperti poster yang sebelah di sini. Kemudian video, yaitu kita membuat video singkat tentang materi yang akan di-upload di YouTube. Kita akan membicarakan tentang manfaat dari kegiatan ini. Manfaat dari kegiatan ini akan terasa oleh 3 pihak yang akan melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama adalah mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan, yaitu kami dari kelompok 1 kelas 42 Pancasila.
kami akan berkontribusi kepada masyarakat yang merupakan tridharma dari perguruan tinggi, yaitu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, dan dalam kasus ini adalah masyarakat Jatinangor. Yang kedua adalah siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor. Bagi siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor yang telah kami paparkan dengan informasi-informasi mengenai kemampuan dasar untuk memilah serta menggunakan informasi digital, akan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut yang dimana nantinya akan mereka gunakan untuk ketika mereka di SMA nanti, ketika mereka di jenjang perkuliahan nanti, yang pastinya mereka akan mencari informasi-informasi yang sangat luas di media sosial ini. Dan dengan adanya kemampuan tersebut, mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih bagus, dan mereka akan bisa lebih kritis dalam memilah informasi yang ada di media sosial ini. Dan yang ketiga adalah manfaat bagi institusi ini sendiri. Bagi institusi ini sendiri, kami akan mengajukan kerjasama kepada SMPN 1 Jatinangor, yang dimana nantinya akan membuka peluang bagi institusi ini untuk bekerjasama dengan SMP atau MTSN sederajat. Dan lebih lanjutnya lagi, institusi ini akan mendapatkan jaringan yang lebih luas serta sumber daya yang lebih luas ke depannya. Gambar umum dari masyarakat yang akan dituju kita kategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kondisi sosial dan demografis. Untuk kondisi sosial dan demografis dari Kecamatan Jatinangor ini sendiri adalah Kecamatan Jatinangor merupakan kecamatan dengan institusi pendidikan yang cukup banyak. Dan kata lain juga, jumlah peserta didik yang ada di Kecamatan Jatinangor ini sangat-sangat banyak. Namun data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ada di Jatinangor ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Untuk SMPN 1 Jatinangor merupakan SMP atau madrasah sederajat dengan jumlah peserta didik paling banyak. Sehingga kita simpulkan bahwa SMPN 1 Jatinangor ini bisa menjadikan cerminan untuk SMP MTSN sederajat lainnya. Sehingga ketika kami meluncurkan program ini, SMP MTSN sederajat yang lainnya akan terpacu untuk ikut melakukan kegiatan yang sama. Dan yang kedua adalah tingkat keterampilan serta tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dari Kecamatan Jatinangor ini sendiri, menurut data dari BPS, tingkat pendidikannya masih belum mencapai target APM. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan dalam tingkat pendidikan yang ada di sekitar wilayah Jatinangor ini sendiri. Untuk SMPN 1 Jatinangor ini sendiri, karena berada dalam kawasan tersebut, maka dapat kita simpulkan secara kasar bahwa SMPN 1 Jatinangor ini masih kekurangan kemampuan untuk berliterasi secara digital. Sehingga kami memantapkan pilihan kami di SMPN 1 Jatinangor itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pengalaman masa lalu yang ada di Kecamatan Jatinangor ini. Di tahun 1980-an, Kecamatan Jatinangor mengalami kerugian yang sangat besar di bidang pengolahan lahan. Yang dimana usut punya usut, akar permasalahan dari masalah tersebut adalah kurangnya kemampuan untuk memilah informasi serta menemukan informasi yang baik untuk merumuskan masalah tersebut. Kita akan memaparkan tentang metode pelaksanaan kegiatan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah survei untuk mengetahui apa-apa saja urgensi yang akan dibutuhkan oleh siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor. Survei ini kita melibatkan banyak sekali pihak, yaitu bisa dari murid, pihak guru, pihak staf, serta pihak-pihak yang ada di SMPN 1 Jatinangor untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang sekiranya kurang dari siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor terkait literasi digital. Dan yang poin kedua adalah pengembangan modul serta tahap perencanaan modul. Untuk tahap perencanaan modul, kita sesuai dengan survei-survei yang telah kita laksanakan, kita akan menggunakan data-data itu, serta kita akan membutuhkan beberapa bantuan dari ahli tenaga pendidik dalam bidang literasi digital, sehingga kita bisa mendapatkan modul yang sangat-sangat kompeten untuk dipelajari oleh siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor. Dan yang tahap ketiga adalah tahap pengajaran. Untuk tahap pengajaran sendiri, kita akan mengadakan pengajaran mingguan. Dan pengajaran mingguan ini akan kita bagikan dalam bentuk modul, lalu kita menjelaskan. Dan di luar
Di luar penjelasan modul itu sendiri, kita juga akan menggunakan tahap-tahap interaktif seperti studi kasus, seperti kerja kelompok, dan hal-hal lain lagi. Dan tidak lupa kami juga akan menggunakan interaksi langsung bagi para siswa-siswi untuk memverifikasi data-data yang ada di media sosial yang bertebaran. Dan yang tahap keempat adalah evaluasi dari kinerja yang telah kita laksanakan. Evaluasi dari kinerja ini bisa dalam bentuk post-test dan pretest, serta dalam bentuk kuesioner yang nantinya akan mengevaluasi hasil kinerja kita serta hasil dari apa yang telah kita sampaikan kepada siswa-siswi SMPN 1 Jatinangor. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak-pihak yang dapat dilibatkan selama proyek berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama, staf, pengajar, dan guru-guru SMP Negeri 1 Jatinangor. Harapannya, guru-guru dan staf pengajar dapat membantu kami mengatur jadwal, memastikan bahwa materi yang kami bawakan itu sesuai dengan kebutuhan siswa, mendampingi siswa selama acara diskusi, mendampingi siswa selama acara edukasi, dan juga mengarahkan kami kepada akses-akses fasilitas yang tersedia di sekolah. Lalu pihak kedua yang dapat dilibatkan adalah dosen STI ITB. Dosen STI ITB diharapkan dapat menjadi narasumber kami untuk membantu kami menyiapkan materi yang relevan sesuai kebutuhan murid dan memastikan agar edukasi dilaksanakan sesuai standar akademik dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dosen dipilih karena memiliki background yang sesuai, yaitu di bidang teknologi informasi, dan diharapkan dapat memberikan kami peran yang strategis dan nasihat yang bagus. Oke, selanjutnya pada poin 11 ini saya akan menjelaskan mengenai roadmap kegiatan. Pada minggu pertama, kami akan melakukan persiapan pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data ini dimulai dengan survei mengenai tingkat kemampuan literasi digital siswa terhadap siswa SMPN Negeri Jatinangor, dan dilanjut dengan koordinasi dengan guru mengenai jadwal kegiatan yang akan kita laksanakan. Pada minggu kedua, kami akan melakukan pengembangan edukasi. Pengembangan edukasi ini ada penyusunan modul singkat dan dilanjut dengan pembuatan materi visual. Pada minggu ketiga, kami akan melakukan pelaksanaan edukasi. Di minggu ketiga ini, kami akan mulai dengan sesi edukasi yang akan disampaikan oleh dosen STIK ITB, dan dilanjut dengan sesi edukasi yang akan disampaikan juga oleh dosen STIK ITB dan dibantu oleh kami sebagai panitia. Pada minggu keempat, kami akan melakukan evaluasi dan pelaporan. Nah, di evaluasi ini, kami akan memantau perkembangan siswa SMP Negeri Jatinangor setelah kami paparkan materi, dan kami akan masukkan pada bagian penyusunan laporan. Oke, berikut ini adalah detail jadwal kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk proyek kami dapat dilihat pada tabel berikut. Oke, jadi proposal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa di SMPN 1 Jatinangor. Yaitu dengan proposal ini untuk menghadapi hoax dan juga mengedukasi mereka tentang bagaimana caranya memilah informasi yang benar dan juga yang sesat. Kemudian program ini juga mengimplementasikan Pancasila sila kelima, yaitu dengan menekankan keadilan sosial melalui akses informasi yang adil, dengan cara pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang adil, dan juga mengedukasi secara adil. Baik, jadi proposal yang telah kami buat, kami harap proposal ini dan tujuan yang telah kami lakukan diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Jatinangor.